Apa yang khas dari aspek perkembangan kognitif peserta didik usia 8-10 tahun? Yang khas dari peserta didik usia ini adalah mulai berpikir kritis dan mulai memahami konsep abstrak. Mulai terasa ya Ibu Bapak, di usia ini mereka sudah jadi anak besar yang baru saja meninggalkan masa usia dini. Topik percakapan dengan peserta didik usia 8-10 tahun sudah bisa lebih beragam dan mengikuti isu-isu terkini. Menambah keseruan setiap harinya. Bagaimana ciri perkembangan kognitif peserta didik usia ini? Pada usia 8-9 tahun, peserta didik mampu menunjukkan, memecahkan masalah harian. Misalnya, punya solusi apabila ada barang yang ketinggalan. Memahami konsep konservasi. Misalnya, dua wadah yang berbeda bentuk dengan volume yang sama dapat menampung jumlah air yang sama. Mulai belajar perkalian dan pembagian, serta senang tantangan berhitung yang menggunakan batasan waktu. Suka berkomentar ketika melihat sesuatu. Dikaitkan dengan apa yang pernah dibaca atau ditonton sebelumnya. Di usia selanjutnya, yaitu 9-10 tahun, perkembangan kognitif peserta didik menunjukkan suka bereksperimen dengan alat sehari-hari. Misalnya, mendekorasikan area belajar atau tempat bermainnya. Mulai dapat memahami konsep abstrak saat melihat objek dimanipulasi. Misalnya, ketika melihat kue di dalam toples diambil, maka memahami bahwa isi toples berkurang. Semakin memahami konsep isi, waktu, berat, dan jarak dalam berbagai situasi. Misalnya saat bepergian sudah lebih bisa memahami berapa jauh dan berapa lama untuk sampai ke tujuan. Tidak nyaman duduk dan mengerjakan tugas lebih dari 30 menit. Jadi tidak heran ya Ibu Bapak jika mereka ingin segera berganti kegiatan. Bukan karena nakal atau tidak mau diam, tapi memang bagian dari perkembangannya, maka membutuhkan variasi kegiatan dalam waktu yang tidak lama. Apa tantangan perkembangan kognitif di fase ini? Berikut ini beberapa contoh kasus yang dilaporkan oleh wali murid dan pendidik. Kita lihat pertanyaan pertama. Sejak naik ke kelas 4 ini, terlihat anak saya sudah mulai sering mengeluh bahwa pelajaran di sekolah gak seperti dulu dan sering kesulitan memahami apa yang dijelaskan guru. Saat di kelas 2 dan kelas 3 dulu tidak seperti ini. Kenapa ya? Di fase ini, peserta didik memang mulai menghadapi masalah akademis. Misalnya merasa pelajaran terasa terlalu sulit atau membosankan. Dan merasa tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Tidak heran di usia ini peserta didik mulai lebih kritis terhadap proses pembelajaran. Dan kabar baiknya, anak sudah bisa menyampaikan apa yang dirasakannya dengan lebih baik. Sehingga kita bisa mengarahkan agar mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan. Misalnya, tugasnya diberi variasi yang lebih beragam dan berikan tantangan yang sesuai dengan capaian peserta didik. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang menggambarkan tantangan di fase ini. Anak saya memutuskan untuk mengikuti ekskul baru, yaitu tari tradisional. Saya tanya, apakah nanti mau tertib mengikuti jadwal latihan? Dijawab, iya. Setelah 2 bulan mengikuti, mulai beberapa kali bilang tidak mau datang latihan karena banyak PR. Lain waktu mau ikut tapi setelah agak saya paksa. Saya bingung, apakah anak saya pembosan? Ini juga salah satu perilaku yang khas di fase ini. Peserta didik ingin lebih mandiri mengambil keputusan, seperti mencoba hal baru dan mengambil tanggung jawab lebih. Tapi masih sering impulsif dan emosional. Hal ini dikarenakan perkembangan otaknya masih belum optimal. Meskipun demikian, tetap berikan mereka kesempatan untuk mencoba hal baru dan bantu mereka mengatasi frustasinya ya Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa sampaikan juga ke orang tua atas perkembangan di fase ini. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah perkembangan kognitif peserta didik usia 8-10 tahun, kita dapat memberikan stimulasi yang tepat. Apa saja itu?
1. Buka kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Ibu bapak pendidik dapat mengkomunikasikan dengan orang tua hasil pengamatan ibu bapak di sekolah. Apa yang peserta didik sukai dan lakukan dengan tekun untuk menjadi bahan diskusi wali murid di rumah saat mendiskusikan. Misalnya, kegiatan tambahan untuk murid. 2. Bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung peserta didik mengatasi tantangan akademis. Tidak jarang wali murid berpikir bahwa peserta didiknya yang sudah mulai besar sudah tidak perlu lagi ditemani saat mengerjakan tugas atau PR. Padahal di masa-masa ini, di saat murid mulai menyadari bahwa pelajaran tidak semudah dulu, justru perlu ditemani. 3. Memberi peserta didik kesempatan untuk lebih mandiri, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan kesalahan. Nah, hal ini tentu tidak mudah ya bagi ibu bapak pendidik maupun bagi wali murid. Karena ekspektasi pada peserta didik sudah lebih tinggi lagi dibanding sebelumnya saat di periode mereka sebagai anak usia dini. Fase saat ini bisa jadi fase di mana mereka akan paling sering mengambil keputusan yang tidak tepat, tapi akan sangat banyak belajar dari keputusan itu. 4. Bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan kebutuhan dasar peserta didik tercukupi seperti nutrisi, juga tidur dan istirahat yang cukup. Hal yang cukup sederhana tapi betul perlu diingatkan lagi ke wali murid, terutama anak-anak sudah semakin bisa memilih jajanan sehingga rentan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jika di sekolah atau madrasah ibu bapak ada kantin, pastikan juga ada kebijakan untuk menjual hanya makanan, camilan, dan minuman yang sehat dan aman. Anak dengan keunikannya akan mengeksplorasi dunia di sekitarnya dengan caranya masing-masing. Mari beri dukungan yang tepat agar mereka dapat menumbuhkan potensi terbaiknya. Setelah menyimak video ini, apa yang pertama kali ingin ibu bapak lakukan?